wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang yang terhormat dosen pembimbing kami, Ibu Profesor Dr. Martita SHMHum dan Ibu Rizka Al-Kadri SHMH dan para hadirin sidang sekalian. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan simulasi persidangan perkara Mahkamah Konstitusi nomor 61/PUU/18/2023 mengenai pengujian Undang-Undang Pasal 77 huruf C dan D Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Saya Dewi Sinta selaku panitera. Saya Abdullah Solah Syahda selaku hakim ketua. Saya Adam Prawira Abdi Kusuma selaku hakim anggota 1. Saya Sansutriani Siombing selaku hakim anggota 2. Saya Nadia Aziza Putri selaku hakim anggota 3. Saya Roli Belabus Panitia selaku hakim anggota 4. Saya Sufar Sayyid Braskar selaku hakim anggota 5. Saya Rifat Farezi selaku hakim anggota 6. Saya Nadia Naura selaku pihak DPR. Saya Hanum Sekarwati selaku pihak pemerintah. Saya Goliber Olesari selaku pihak terkait PT Pertamina. Saya Ahmad David selaku ahli pemerintah serta saksi pemohon atas nama Faisal Yusran. Saya Rekar FD Istira selaku kuasa pemohon. Saya Moran Anandrita selaku ahli pemohon. Saya Rakyat Raja Rugowo selaku saksi pemohon. Kasus posisi BUMN atau Badan Usaha Milik Negara merupakan entitas yang didirikan dan dikelola oleh negara untuk menjalankan kegiatan di sektor strategis dengan tujuan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 2, sektor strategis yang menyangkut kebutuhan orang banyak dikuasai oleh negara dan dikelola melalui BUMN. Namun, ketika BUMN mengalami privatisasi, hal ini membatasi campur tangan negara dan bisa meningkatkan APBN. Privatisasi juga berpotensi mengurangi peran negara dalam menyediakan barang dan jasa. Meskipun Undang-Undang BUMN melarang privatisasi, anak perusahaan BUMN bisa menjadi celah untuk privatisasi yang mengancam kedaulatan sumber daya alam dan kepengurusan BUMN oleh negara di masa depan. PT Pertamina Persero sebagai BUMN di sektor energi memiliki anak perusahaan yang karena kurangnya regulasi yang tegas dapat menjadi objek privatisasi. Hal ini membawa ancaman terhadap keberlangsungan bisnis, kedaulatan energi nasional, dan kesejahteraan pekerja. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB berupaya melindungi kesejahteraan pekerja dan kedaulatan energi nasional dengan mengajukan permohonan uji material kepada Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 77 huruf C dan D Undang-Undang BUMN yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ini dilakukan untuk menjaga eksistensi PT Pertamina Persero dan anak perusahaannya, serta kepentingan pekerja dan kedaulatan sumber daya alam bagi negara. Demikianlah kasus posisi dari kelompok kami. Namun, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme persidangan. 1. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tanpa mengurangi substansi dan materi, maka akan ada beberapa bacaan yang dianggap sudah dibacakan. 2. Jeda persidangan akan kami tandai dengan menundukkan kepala. 3. Pembukaan dan penutupan sidang akan dilakukan oleh petugas pengadilan. 4. Tata tertib serta tata ruang sidang telah kami sesuaikan dengan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.0.UM.01.06 tahun 1983 tentang tata tertib persidangan dan tata ruang persidangan. 5. Pakaian serta atribut pejabat pengadilan telah kami sesuaikan dengan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.0.UM.01.06 tahun 1983 tentang pakaian, atribut pejabat peradilan dan penasihat hukum. 6. Pengambilan sumpah telah kami sesuaikan dengan buku 2 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian, dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka ada beberapa bacaan yang akan kami singkat. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945. 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut dengan UU BUMN.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi, selanjutnya disebut dengan UU Migas. 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut dengan UU MK. 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut dengan UU PT. 6. Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut dengan MK. 7. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, selanjutnya disebut dengan VSPPB. 8. Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut dengan BUMN. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut dengan APBN. 10. Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut dengan PT. Demikianlah mekanisme persidangan dari kelompok kami. Lalu, bagaimanakah putusan majelis hakim dalam persidangan ini? Selamat menyaksikan. Para pihak dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Baik, kita mulai ya. Sidang pendahuluan perkara nomor 61 dari PU 18/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, untuk presensi silakan perkenalkan diri siapa yang hadir dari pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir kuasa sendiri, saya sendiri akan menjadi istirahat. Baik, Rata Raya Beda Istirahat. Benar. Baik, saudara, berdasarkan ketentuan hukum acara MK, di sini adalah sidang pendahuluan yang mana pemohon saudara akan menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja, di mana mulai dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian kepada legal standing, selanjutnya adalah alasan masa permohonan, dan yang terakhir berikut itu. Nah, setelah itu majelis panel akan memberikan nasihat terkait dengan segala macamnya, dan silakan pemohon untuk mencatatnya dengan baik-baik. Silakan kepada pemohon untuk menyampaikan. Baik, ya, Pak. Terima kasih Yang Mulia kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal pengujian uji material tafsir pasal 77 huruf C dan D UU BUMN terhadap pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945. Bahwa pemohon di sini adalah SPBB, dalam hal ini diwakili oleh Arief Gumilar sebagai Presiden, dan yang kedua Diki Firmansyah sebagai Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Kewenangan MK bagian A kami anggap dibacakan Yang Mulia. Kami berharap kewenangan MK terhadap judicial review Yang Mulia. Yang Mulia, terhadap pasal dan undang-undang yang kami ajukan ini sebelumnya sudah pernah diajukan judicial review, namun kami berpatokan kepada pasal 60 ayat 2 UU nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan angka UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK, termasuk juga pasal 42 ayat 2 peraturan MK nomor 6 garis miring PMK garis miring 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang Republik Indonesia. Di pasal 42 ayat 2 disebutkan bahwa terlepas dari ketentuan ayat 1 di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Di pasal 60 disebutkan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Di ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dasar pengujian yang berbeda. Bahwa sebelumnya UU BUMN pasal 77 pernah diuji materi yang telah dihapus oleh MK dengan putusan nomor 58 PUU 6/2008. Alasan permohonan dalam permohonan nomor tersebut menyatakan bahwa pasal 77 bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Pada pokok menyatakan pemohon menolak privatisasi dan ketentuan pasal 77 UU BUMN adalah ketentuan pemanis dan perlu bisa saja karena kalau ketentuan peraturan perundang-undangan mengizinkan dilakukan privatisasi.
bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan tersebut menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Sedangkan dalam permohonan akuo, pemohon hanya melakukan pengujian terhadap kata persero dalam pasal 77 C dan huruf D UUMN. Bahwa dalam permohonan akuo, pemohon memiliki legal standing untuk menguji uji tafsir pasal 77 huruf C dan D UUMN terhadap pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945. Bahwa berdasarkan ini, maka antara permohonan nomor 58/PU/6/2008 dengan permohonan akuo, baik permohonan alasan substansi maupun permohonan petitum berbeda. Dengan demikian permohonan akuo sudah sepatutnya diperiksa oleh MK terkait dengan kedudukan hukum kepentingan para pemohon, bahwa kerugian hak dan kewenangan konstitusional yang sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat 1 UMK harus memenuhi 5 syarat. Salah satunya adalah adanya hak konstitusionalitas para pemohon dan sebagainya. Hal ini berdasarkan putusan MK nomor 6/PU/3/2005 bahwa pemohon adalah serikat pekerja yang telah tercatat di suku dinas tenaga kerja dengan bukti pencatatan nomor 260/1/N/4/2003 bahwa pemohon merupakan perwakilan dari lembaga atau organisasi yang punya kepedulian perlindungan pada pekerja Pertamina dan oleh karenanya bertindak untuk kepentingan pekerja PT Pertamina, bahwa tugas dan peranan pemohon dalam melaksanakan kegiatannya dalam penegasan hak pekerja sangat jelas dapat dilihat dalam tugas pendirian AKSPBB sebagaimana diatur dalam pasal 7 Anggaran Dasar Pendirian AKSPBB. Pada intinya menyampaikan bahwa bertujuan untuk melindungi, membela hak kepentingan anggota beserta keluarganya, meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan pekerja, dan menjaga kelangsungan bisnis dan eksistensi perusahaan, serta memperjuangkan kedaulatan energi nasional. Selanjutnya mulia kami lanjut ke fakta-fakta hukum. Jadi menjelaskan legal standing itu saja. Sementara itu ya mulia. Kalau sementara nanti saya tagih lagi. Iya yang mulia, karena kami terus terang ada kekurangan yang mulia, seharusnya kami sebutkan di situ nggak ada dasar kewenangan presiden itu. Silakan lanjutkan. Terkait dengan fakta-fakta hukum yang mulia, kami menyatakan bahwa pasal 77 huruf C dan D UUMN secara limitatif hanya mengatur secara tegas Persero tidak dapat diprivatisasi, namun tidak mengatur secara tegas mengenai perusahaan milik Persero atau perusahaan Persero yang memiliki kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 77 UUMN. Bahwa salah satu tindakan nyata pemerintah Republik Indonesia untuk mendirikan sebuah perusahaan badan usaha milik negara adalah membentuk dan menetapkan subholding dalam perusahaan PT Pertamina. Bahwa selain itu rencana privatisasi sudah direncanakan oleh pemerintah yang akan melakukan IPO kepada anak dan cucu perusahaan PT Pertamina di level subholding. Hal tersebut diungkapkan Direktur PT Pertamina pada hari Senin 29 Juli 2023 dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI, bahwa tujuan awal dibentuknya PT Pertamina Persero dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan migas dan negara, yaitu pasal 5. Tujuan perusahaan adalah membangun dan melaksanakan penguasaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan negara, serta menciptakan ketahanan nasional. Di poin ini juga yang mulia di halaman 13 kami menguraikan secara terintegrasi bisnis Pertamina harus terintegrasi dari hulu dan hilir yang mulia. Adapun hulu itu adalah salah satunya dimulai dari tahapan suplai dan wilayah. Terus yang kedua produksi dan distribusi gas. Lanjut ke halaman 20 yang mulia. Bahwa Menteri BUMN melalui rapat umum pemegang saham perusahaan Persero PT Pertamina telah menerbitkan surat keputusan nomor SK 198 dan seterusnya terkait perubahan nomenklatur jabatan pengalihan tugas dan pengangkatan anggota direksi perusahaan PT Pertamina. Melalui SK tersebut ditetapkan beberapa hal, yaitu mengubah nomenklatur jabatan anggota direksi perusahaan PT Pertamina, beberapa direktur dan organisasi Pertamina selanjutnya dibubarkan. Kebijakan menteri tersebut ditindaklanjuti dengan SK Direktur Utama Pertamina. Dalam hal ini membentuk subholding Pertamina ada 6, yaitu subholding upstream, subholding petrochemical, subholding komersial dan trading, subholding gas dan seterusnya. Dengan terpecahnya sistem integrasi Pertamina karena sektor intinya menjadi anak perusahaan, maka berpotensi menjadi persaingan bisnis. Selanjutnya dianggap sudah dibaca. Langsung ke alasan-alasan permohonan. Baik, alasan-alasan permohonan bahwa pasal 77 C dan D UUMN inkonstitusional dengan pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945. Sepanjang kata Persero tidak diartikan sebagai Persero dan perusahaan Persero atau anak perusahaan Persero. A bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Pasal 33 ayat 2 disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bahwa sesuai dengan konsep penguasaan negara dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi,
bahwa negara merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan semuanya ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, persero yang dilarang untuk diprivatisasi berdasarkan ketentuan pasal 77 C dan D telah berkembang menjadi perusahaan umum atau holding company. Padahal sekedar sebagai persoalan juga, perusahaan-perusahaan persero pada saat ini telah memiliki anak-anak perusahaan, bahkan cucu-cucu dari perusahaan kata persero. Bahwa perusahaan persero tersebut bukanlah suatu perusahaan persero, mereka persero terbatas. Anak perusahaan persero tidak tunduk pada BUMN dan sepenuhnya tunduk pada UPT. Selanjutnya mulai ke halaman 30, bahwa yang menjadi keberatan pemohon sehingga pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya pasal 77 C dan D BUMN tahun 2003. Panjang kata persero tidak diartikan sebagai persero, dan perusahaan persero adalah apabila anak-anak perusahaan milik PT Pertamina yang dilarang untuk diprivatisasi berdasarkan pasal 77 C dan D dapat diprivatisasi dengan melepas saham ke publik atau swasta dan perorangan. Yang kedua, bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat telah mendapatkan penafsiran dari putusan MK nomor 3 garis miring PUU strip 8 garis miring 2010 tentang uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Telah membuat tolak ukur pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran lain. Antara lain dengan memanfaatkan sumber daya alam bagi rakyat dengan pemerataan sumber daya alam di masyarakat. Kalau tujuan utama dibentuknya BUMN adalah mencari keuntungan dan menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana tersirat dalam pasal 2 BUMN. Akibat adanya potensi dilakukan privatisasi terhadap anak perusahaan atau perusahaan milik PT Persero, maka keuntungan dari anak perusahaan atau perusahaan milik PT Persero menjadi tidak sepenuhnya diberikan kepada negara, tapi diberikan juga kepada pihak swasta atau perorangan yang memiliki saham pada anak perusahaan. Bahwa logika sederhana terhadap pasal 77 C dan D adalah potensi kerugian yang nyata bagi rakyat dan negara apabila kata persero yang diartikan sebagai persero dan perusahaan yang perusahaan persero akan menyebabkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam yang bukan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, dan tentunya sangat bertentangan dengan amanat konstitusi dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Selanjutnya petitum yang mulia. Silakan. Petitum pada halaman 32 berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pasal 77 C dan D BUMN bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945. Sepanjang kata persero tidak diartikan sebagai persero dan perusahaan milik persero atau anak perusahaan persero karena berpotensi mengakibatkan negara kehilangan hak menguasai negara, itu mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dan sumber daya diperuntukkan tidak sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu kami memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan pasal 77 C dan D BUMN bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak menarikkan kata persero sebagai persero dan perusahaan milik persero atau anak perusahaan persero. 3. Memerintahkan pemohon putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagai semestinya. Jika Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, kami mohon putusan yang saja lagi ya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, cukup ya. Nah, sekarang giliran kami dari Majelis Hakim untuk memberikan nasihat kepada saudara pemohon. Mungkin yang pertama dari Yang Mulia Yusuf. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Solah, Ketua Majelis Panel. Jadi ada beberapa bagian yang perlu saya singgung sebagai perbaikan pada pemohon dan saudara. Yang pertama adalah terkait kewenangan mahkamah ini. Silakan dilihat sistematika pertimbangan, sistematika uraiannya di hukum acara kita di PMK ya. Lalu yang kedua terkait dengan kedudukan hukum ini, pemohon merupakan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Nah, apakah ada pasal yang secara spesifik menunjuk bahwa untuk beracara di luar dan di dalam pengadilan itu adalah presiden dan sekjen yang mewakili mandat, terutama pada bukti P2 yang saudara lampirkan. Lalu yang ketiga, kemudian terkait permohonan-permohonan ini tadi fakta-fakta hukumnya itu coba digabungkan dengan alasan permohonan dalam sistematika. Lalu kemudian terkait petitum ini terlepas dari isinya, kita itu sudah ada formatnya. Biasanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini tidak dicantumkan ya. Lalu yang kelima, terkait dengan Undang-Undang Dasar yang saudara lampirkan itu tahun berapa? Saudara menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar itu amandemen 1 sampai dengan 4, tapi yang saudara cantumkan Undang-Undang Dasar 8 itu.
Baik yang mulia, kami akan tarik lagi ya, mulia. Nanti akan kami lampirkan undang-undang terakhir, amandemen terakhir ya. Ya, baik. Ini kan undang-undang sebelum amandemen, karena undang-undang dasar tersebut akan menjadi batu uji atau dasar pengujian. Saya yakin inilah hal-hal yang teknis yang perlu diperbaiki. Baik, sekian dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Langsung dilanjut yang baik. Terima kasih yang mulia Ketua Abdullah Soal. Saya lihat ada perbedaan antara norma pasal 77 huruf C dan D. Di situ kan sebetulnya sudah malah melarang. Bagaimana kita tahu? Judicial review maksudnya untuk sinkronisasi maupun harmonisasi dari undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jangan nanti antara pasal 77 huruf C dan 77 huruf D undang-undang ini malah nanti tidak koheren. Coba dipertimbangkan dan dilihat dulu. Kemudian di petitumnya, memang saya harus menegaskan ini apakah masih diikutkan pasal 77 huruf D itu atau tidak. Terlepas daripada itu, di sini kan saudara mengatakan pasal ini UUD BUMN itu bertentangan dengan UUD 1945. Dan ini yang harus dilengkapi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mengartikan. Oke, barangkali itu saja dari saya yang mulia. Terima kasih. Baik, mungkin dari saya sedikit saja. Yang pertama adalah berkaitan dengan alat bukti. Di sini saudara berkaitan dengan alat bukti. Di sini kami menekankan bahwa yang nanti akan kami ajukan ke dalam rapat permusyawaratan hakim nanti dibawa ke dalam pleno atau tidak, kami hanya mengacu pada alat bukti yang saudara berikan. Dalam hal ini juga mengacu pada legal standing saudara berkaitan dengan area ART yang dimana itu mencantumkan apakah sebenarnya memang FSPPB ini berhak untuk mewakili federasinya atau tidak. Kemudian berkaitan dengan pengalaman anak-anak perusahaan di BUMN, apakah memang ini sudah terjadi, ada pengalamannya? Sejauh ini belum ada ya, mulia. Sejauh ini belum ada. Ya, baru kekhawatiran dan kebetulan sudah merupakan pernyataan resmi dari Menteri BUMN. Baru kekhawatiran dan hanya merupakan pernyataan saja. Benar. Baik, mungkin kiranya bisa dicantumkan kekhawatiran atas implementasi yang seperti apa dalam pokok-pokok permohonan saudara. Juga bisa mengkaitkan dalam teori hak menguasai negara, dalam kategori yang membuat kebijakan, membuat pengaturan, pengurusan, pengelolaan, juga pengawasan. Di situ bisa dicantumkan juga. Baik, mungkin cukup sekian dari kami selaku mulia panel. Mungkin nasihat-nasihat itu bisa nanti dicantumkan dalam perbaikan permohonannya. Cuma barangkali dari saudara pemohon ada yang ingin disampaikan, tapi tidak menjawab nasihat kami, dipersilakan. Kami akan melengkapi sesuai dengan masukan yang mulia. Namun yang mulia kami perlu menyampaikan bahwa alasan kami untuk menambahkan fakta-fakta hukum karena sifatnya sangat teknis, coba kami sederhanakan. Yaitu kami mengerti soal sifatnya yang sangat teknis, ini kan permasalahan untuk membantu hakim memahami. Cuma kan kalau di kami memang ada struktur permohonan dan dimana sebelum nanti saudara masuk ke dalam alasan permohonan, kiranya sebelum kami masuk ke dalam alasan permohonan bisa menjelaskan berikutnya, itu bisa dimasukkan ke dalam situ saja. Jadi jangan dipisahkan. Ya. Baik yang mulia kami lanjutkan karena yang mulia sebenarnya pemohon ini sangat mengandalkan ahli nantinya yang mulia untuk menjelaskan. Nah, itu nanti persoalan soal ahli itu soal pleno. Jadi jangan berasumsi ke pleno dulu ya. Baik yang mulia. Baik, ada lagi yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Baik, jika tidak ada yang ingin ditambahkan, kalau begitu sidang pendahuluan 1, saudara punya waktu untuk melakukan perbaikan. Kami selaku hakim panel hanya melaksanakan kewajiban. Soal hak perbaikan itu ada di saudara karena ini adalah permohonan saudara. Oleh karena itu waktu memperbaiki adalah 14 hari dari sekarang, yakni adalah 14 September 2023. Selambat-lambatnya dimasukkan ke dalam kepaniteraan 1 hari sebelumnya. Maka dengan demikian sidang pendahuluan perkara nomor 1/PU/18/2023 dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang dibuka dan akan terbuka untuk umum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para hadirin. Di sini untuk melanjutkan sidang perkara nomor 61 dari PU dari 18/2023, di mana yakni adalah mendengarkan keterangan perbaikan permohonan dari pemohon. Dalam hal ini untuk kehadiran pemohon kiranya sudah dianggap hadir karena kita sudah keluar dari panitia. Mungkin langsung saja kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya. Jangan semuanya, hanya pokok-pokoknya. Baik, terima kasih yang mulia. Terkait dengan masukan dari yang mulia pada sidang yang lalu, mohon telah melakukan perbaikan terhadap permohonan
Permohonan Judicial Review. Adapun perbaikan tersebut adalah perbaikan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon telah memperbaiki kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka perundang-undangan dan memperbaiki istilah Judicial Review menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian kembali, termasuk dengan menjelaskan bahwa pasal 77 C dan D BUMN belum pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yang artinya permohonan pemohon tidak definitif. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, kemudian yang kedua adalah perbaikan pada bagian kewenangan dan mewakili permohonan judicial review. Pemohon telah memperbaiki kewenangan mewakili LKSPBD yang sebelumnya diwakili oleh Hari Gumilar dan Nikita Mansyah, masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden LKSPBD. Dalam perbaikan ini pemohon hanya diwakili oleh Hari Gumilar selaku presiden LKSPBD. selanjutnya. Dasarnya yang tadi itu adalah pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Dasar LKSPBD yang mulia. Kemudian perbaikan yang ketiga ada pada bagian kedudukan hukum dan kepentingan hukum pemohon. Pemohon telah menjelaskan lebih rinci dan mempertajam mengenai kerugian konstitusional terhadap berlakukannya pasal 77 C dan D BUMN. Terus, Halaman 10 pada poin 15. Kemudian perbaikan pada fakta-fakta hukum. Sebagaimana masukan dari yang mulia sebelumnya bahwa pemohon telah memperbaiki permohonan pada bagian fakta-fakta hukum dengan mengelaborasi dan merumuskan menjadi satu kesatuan dengan alasan asal permohonan, sehingga sudah tidak ada lagi bab tersendiri mengenai fakta-fakta hukum. Yang terakhir yang mulia perbaikan pada petitum. Pemohon telah memperbaiki petitum pada angka 2 permohonan yang mana bunyinya menjadi menyatakan pasal 77 C dan D BUMN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang larangan privatisasi dalam pasal 77 C dan D hanya diberlakukan secara limitatif terhadap peserta dan tidak diberlakukan juga terhadap perusahaan milik peserta atau anak perusahaan peserta. Ini yang mulia. itu petitumnya dibaca semua ya. Yang ketiga, pemerintah membuatkan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagai mestinya. Jika yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putus yang saya bilang. Baik, itu karena petitum itu harus clear disampaikan begitu ya. Baik yang mulia. Ada lagi yang ingin disampaikan? Itu yang pertama yang mulia, kemudian yang kedua terkait bukti kami yang sebelumnya. Bukti berapa? Bukti kelima. Bukti kelima tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sebelumnya. baik. Ini bukti P5 ya. Penggantinya bukti P berapa? P5 juga yang mulia. Baik, itu sudah diserahkan belum bukti P5-nya? Kami akan menyerahkan pada saat ini. Ya, bisa langsung diserahkan ke panitia, nanti panitia menyerahkan kepada mahkamahnya. Itu bisa langsung diserahkan saja, bisa kita sahkan. Nah itu nanti ini kan bakal kita sahkan. Itu undang-undang dasar yang lama berarti ya? Benar ya mulia. Ganti dengan undang-undang dasar yang baru. Baik, ini biar kita sekali dulu. Baik, ada lagi yang disampaikan? Selanjutnya yang mulia, kami juga pada saat mengajukan perbaikan telah mengajukan bukti tambahan yaitu P15 sampai dengan P39 di sini. Baik, itu nanti kita cek lagi ya. Ada lagi? Cukup untuk sementara yang mulia. Baik, untuk saat ini adalah sidang perbaikan permohonan yang mana kami akan mengecek kembali berkaitan dengan berkaitan dengan bukti P1 sampai dan bukti P39 ya. Dengan catatan bukti P5 diganti dengan bukti P5 yang baru begitu ya. Berarti langsung saja disahkan. Saudara sekalian, kita telah menerima perbaikan permohonan dan juga bukti-buktinya. Maka dari itu nanti akan kami sampaikan kepada saudara pemohon akan diberitahukan kembali melalui kepaniteraan kami, yakni dipanggil lagi untuk menghadiri putusan ataupun nanti hadir sebagai bintang untuk sidang pleno, gitu ya. Nanti ini akan kami sampaikan. Maka dari itu sidang perbaikan permohonan perkara nomor 61/PU/18/2023 selesai sidang dinyatakan ditutup.
Sidang dibuka dan telah terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk mengecek hadiran, pemohon siapa saja yang hadir? Terima kasih yang mulia, yang hadir kuasa saya sendiri dan akan dari Yunus. Baik, dari pemerintah siapa saja yang hadir? Terima kasih yang mulia dari pemerintah hadir diwakilkan saya Hanif Karami selaku Kementerian Hukum dan HAM. Dari DPR siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia dari DPR saya sendiri Nadia Ramadhan selaku kuasa hukum dari DPR. Ya, baik, terima kasih. Sesuai dengan agenda sidang, perkara nomor 61 dari PUU 18/2023, yakni adalah mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden. Mungkin kiranya kita dengarkan terlebih dahulu keterangan dari Presiden terlebih dahulu. Silakan kepada perwakilannya. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan hormat, sesuai dengan surat tugas tanggal 13 September tahun 2023, Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan serta Menteri BUMN, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden Republik Indonesia untuk memberikan keterangan serta penjelasan atas permohonan hak uji material pasal 77 huruf C dan huruf D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara terhadap pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 yang dimohonkan oleh saudara Raka Fede dan kawan-kawan selaku kuasa hukum dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu untuk selanjutnya disebut sebagai sesuai dengan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi nomor 61 dari PUU 18 dari 2023 tanggal 31 Agustus tahun 2023 dan perbaikan permohonan tanggal 11 September tahun 2023, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tetap berpegang terhadap keterangan yang telah kami sampaikan secara tertulis. Ringkasan dari keterangan Presiden adalah sebagai berikut. Ringkasan pertama, yakni mengenai pokok permohonan pemohon, bahwa ketentuan pasal 77 huruf C dan huruf D Undang-Undang BUMN menurut pemohon bertentangan dengan ketentuan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Sepanjang larangan privatisasi dalam pasal 77 huruf C dan huruf D hanya diberlakukan secara limitatif terhadap peserot dan tidak diberlakukan juga terhadap anak perusahaan peserot. Yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon, bahwa pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya disebut sebagai UU MK telah jelas mengatur pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya satu undang-undang. Dalam perkara aku ini, izinkan pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon, yaitu menurut pemerintah pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurang-kurangi atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan pasal 77 huruf C dan huruf D Undang-Undang BUMN dengan alasan sebagai berikut. Alasan yang pertama, walaupun pemohon mengangkat hak isu konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45, mengenai fokus atau kekhawatiran utama yang didalilkan oleh pemohon adalah pemberlakuan pasal 77 huruf C dan huruf D Undang-Undang BUMN terhadap anak perusahaan perserot, agar anak perusahaan perserot tidak dapat diprivatisasi dan bukan pada usaha melindungi hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45. Alasan yang kedua, antara kerugian yang didalilkan oleh pemohon dengan keberlakuan ketentuan pasal 77 huruf C dan huruf D Undang-Undang BUMN tidak mempunyai hubungan sebab akibat karena ketentuan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang tahun 45 mengamanatkan hak menguasai ada di tangan negara yang kemudian diimplementasikan di dalam pembentukan BUMN. Sedangkan perusahaan pemohon bukanlah BUMN karena merupakan anak perusahaan persero yang tunduk pada pengaturan mengenai perseroan terbatas. Lalu, alasan yang ketiga, mengenai kerugian konstitusional yang didalilkan oleh pemohon tidak bersifat spesifik dengan alasan bahwa di satu sisi, pemohon menggunakan ketentuan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang tahun 45 tanpa mendasarkan hak konstitusionalnya dirugikan. Pasal 77 huruf C dan huruf D UU BUMN yang dianggap akan meniadakan hak menguasai negara. Selanjutnya dianggap sudah dibaca. Baik, mohon maaf yang mulia. Saya lanjutkan bahwa salah satu titik berat permohonan pemohon menurut pemerintah adalah pada dapat atau tidaknya suatu BUMN ini diprivatisasi. Untuk memahami mana BUMN yang dapat diprivatisasi dan mana yang tidak dapat diprivatisasi dapat dilihat pada ketentuan pasal 76 UU BUMN. Bagaimana menilai suatu anak perusahaan bagi induknya merupakan suatu hal yang dari waktu ke waktu ini selalu berpotensi. Dengan kajian usaha terhadap anak perusahaan, dalam sejarahnya PT Pertamina Persero pernah melakukan penjualan saham anak perusahaan, yaitu PT Elnusa pada tahun 2008 melalui IPO. Masuk kepada keterangan pemerintah atas hal tersebut. Yang pertama, PT Pertamina Persero adalah BUMN yang 100% sahamnya ini dimiliki
oleh negara. Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 5 ayat 4 dan ayat 5 PP 35 tahun 2004, maka tidak terdapat kendala dari sudut kepemilikan negara kepada PT Pertamina Persero untuk mengajukan permohonan wilayah kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang kedua, bahwa PT Pertamina Persero mendapatkan wilayah kerja berdasarkan pasal 5 ayat 4 dan ayat 5 PP 35 tahun 2004, dan dalam perjalanannya PT Pertamina Persero melakukan penjualan saham anak perusahaannya. Hal ini tidak boleh dikatakan mengabaikan pasal 33 Undang-Undang tahun 45, sehingga tidak boleh dibagi-bagi kepada swasta atau perorangan. Lalu, berdasarkan penjelasan tersebut, pasal 77 huruf C dan huruf D UU BUMN tidak dapat diberlakukan terhadap anak perusahaan PT Pertamina Persero dengan maksud menghalangi privatisasi swasta perorangan. Undang-Undang BUMN menyerahkan sepenuhnya pengaturan mengenai privatisasi masyarakat dalam suatu bidang usaha untuk diatur dalam peraturan undangan yang mengatur bidang usaha tersebut. Pemerintah memberikan keterangan atas hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah memahami konsepsi penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero adalah melakukan restrukturisasi melalui pembentukan anak perusahaan sebagai subholding, yang mana nantinya meningkatkan kinerja Pertamina dalam pelaksanaan kegiatan usaha pengelolaan migas. Dan yang ketiga, bahwa mengenai penguasaan negara di bidang migas, kembali kami menegaskan bahwa hal tersebut dilakukan secara langsung oleh negara dan dilakukan oleh negara melalui BUMN. Masuk ke poin keempat yang mulia mengenai petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi yang telah saya sampaikan, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili serta memutus permohonan pengujian dapat memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing yang jelas. Yang kedua, menolak permohonan pengujian pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima. Yang ketiga, menerima keterangan presiden secara menyeluruh. Yang keempat, menyatakan ketentuan pasal 77 huruf C dan huruf D Undang-Undang BUMN tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 45. Atau dalam hal yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan keterangan dari BPL. Persilakan. Baik, Yang Mulia dan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan hormat sesuai dengan surat tugas DPR RI memberikan tugas kepada Komisi 6 DPR untuk memberikan keterangan dan penjelasan yang diperlukan terkait dengan permohonan uji material pasal 77 huruf C dan huruf D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terkait dengan badan usaha milik negara terhadap pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa anak-anak perusahaan atau perusahaan milik PT Persero tidak diperlukan sama dengan induk perusahaannya yaitu PT Persero, sebab antara induk perusahaan dan anak perusahaannya sama-sama memiliki keterkaitan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal AKUO, sehingga seharusnya sama-sama tidak dapat diprivatisasi. Terhadap dalil pemohon yang mengutip ketentuan pasal 2A ayat 7 PP 72 tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa anak-anak perusahaan PT Pertamina Persero meskipun berbentuk perseroan terbatas namun diberikan izin untuk melaksanakan pelayanan umum dan atau pengelolaan sumber daya alam sehingga anak perusahaan BUMN tersebut dapat diperlakukan sama dengan BUMN. Berdasarkan hal tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa berdasarkan penjelasan umum UU BUMN menyatakan peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN harus dilakukan melalui restrukturisasi dan privatisasi. Yang kedua, bahwa PP 72 tahun 2016 merupakan ketentuan untuk mendukung salah satu strategi pemerintah dalam pembentukan perusahaan induk BUMN. Yang ketiga, pada sektor migas, pembentukan holding dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan PT Pertamina. Meskipun dalam permohonannya pemohon menyatakan terdapat perbedaan uji material yang diajukan oleh pemohon dengan uji material yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan nomor 58/PUU/6/2008 sehingga tidak bersifat bis in idem. DPR menerangkan bahwa dalam putusan tersebut tegas bahwa Mahkamah menyatakan ketentuan dalam pasal 77 tersebut tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 di mana privatisasi itu sendiri memang tidak dilarang sepanjang itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada terkait dengan hal tersebut. Terlebih lagi, ketentuan dalam pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi sepanjang
tidak meniadakan penguasaan dari negara. Saya ingin menegaskan juga bahwa dalam undang-undang ini tidak ada diskusi khusus tentang interpretasi pasal 339 UUD 1945 yang mencakup penguasaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sebanyak mungkin. Meskipun penguasaan ini tidak selalu berarti kepemilikan langsung, tetapi juga mencakup pengaturan melalui regulasi sehubungan dengan pertanyaan mengenai program dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat dalam negeri untuk memiliki saham BUMN serta syarat-syarat apa yang harus dijamin oleh perusahaan asing yang membeli saham BUMN agar dapat meningkatkan kinerja. Kami ingin memberikan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, kami setuju bahwa masyarakat atau investor dalam negeri harus memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memiliki saham BUMN. Namun juga perlu diperhatikan bahwa initial public offering atau IPO adalah proses yang terbuka, sehingga siapapun termasuk investor asing dapat membeli saham BUMN. Yang kedua, sesuai dengan temuan kami, privatisasi BUMN baik melalui penawar umum perdana yang tadi sudah disebutkan IPO maupun penjualan strategis dilakukan secara terbuka. Berdasarkan penjelasan dan argumen yang telah disampaikan di atas, pemerintah mengajukan permohonan kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pengujian konstitusional terhadap pasal 77 huruf C dan huruf D UBUMN dalam konteks UUD 1945 agar dapat mengeluarkan keputusan yang sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. Yang kedua, menolak permohonan pengujian pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima. Yang ketiga, menerima keterangan presiden secara keseluruhan. Dan yang keempat, menyatakan ketentuan pasal 77 huruf C dan huruf D UBUMN tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 atau dalam hal ini yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil, yang bijaksana dan seadil-adilnya ex equo et bono. Baik, terima kasih pihak DPR. Selanjutnya mungkin dari Majelis Hakim ada yang ingin didalami, ada pertanyaan. Pak Zufar, bersilakan. Sedikit yang mulia, terima kasih. Izin bertanya kepada pihak Presiden. Saya ingin dijelaskan melalui keterangan tambahan dari pemberi kuasa ya, yang mana ketentuan pasal 76 persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria. Yang pertama, industri atau sektor usahanya kompetitif. Nah, pertanyaan saya yang berkaitan dengan permohonan ini, karena Ibu tadi kan menyebut dalam keterangannya bahwa pemohon sesungguhnya bekerja dalam ruang lingkup pada perseroan yang kompetitif. Itu sesungguhnya kompetitifnya di perseroan yang sebelah mana ya Bu? Apakah yang di induknya atau yang di anak perusahaan? Karena mewakili federasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau dari pemahaman BUMN, federasi itu sebenarnya di level mana? Apa di level serikat yang mewakili setiap anak perusahaan atau dari kumpulan anak perusahaan yang membentuk serikat? Sehingga kemudian apakah di atasnya ada level setingkat yang namanya federasi? Mohon untuk bisa dijelaskan karena ini penting. Sekaligus Ibu tadi kan menyebut dan mempersoalkan tentang standing. Itu saja. Nanti mohon dijelaskan dalam keterangan tambahan yang secara tertulis supaya ada dokumentasi digital yang bisa kami jadikan rujukan ketika kami menyikapi putusan ini. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih yang mulia Pak Zufar. Selanjutnya ada lagi? Baik, terima kasih Pak Ketua. Kepada pihak Presiden ya, mudah-mudahan Ibu sudah membaca secara keseluruhan apa yang sudah diminta oleh pemohon, terutama alasan pemohon atau peserta, sehingga mereka mengajukan petitum sebagaimana yang Bu Hanum tadi bacakan. Salah satu yang ditakutkan oleh para pemohon itu adalah kalau anak persero itu bisa diprivatisasi, tidak menutup kemungkinan suatu ketika anak perusahaan itu sahamnya 100% dimiliki oleh swasta. Nah, pertanyaannya adalah itu tadi, apakah ada anak perusahaan yang kemudian sahamnya sudah di atas 50% atau mungkin 100% yang bergerak di sektor sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 33 itu? Apakah ada anak perusahaan yang tetap sudah bergerak di sektor itu dan sahamnya sudah di atas 50% atau mungkin 100%? Nah, saya kira ini kalau bisa diberikan datanya itu lebih bagus sehingga kita bisa melihat bahwa memang yang dikhawatirkan oleh para pemohon itu bisa terjadi atau bahkan telah terjadi. Karena Pertamina saja untuk bergerak di sektor misalnya minyak, gas, dan bumi hanya bisa memperluas wilayah kerja ketika sahamnya itu masih 100% milik pemerintah. Nah, bagaimana dengan anak perusahaan? Mohon informasi mengenai itu Bu Hanum. Mudah-mudahan Kementerian BUMN memiliki data dan datanya bisa diberikan kepada kami. Saya kira demikian yang mulia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, Majelis ada tambahan atau pertanyaan di dalam? Gue bilang dulu.
Baik, dengan demikian maka telah selesailah agenda untuk mendengarkan keterangan Presiden dan juga keterangan DPR, dan agenda selanjutnya yaitu adalah mendengarkan keterangan pihak terkait yaitu PT Pertamina. Maka dari itu sidang pada kali ini selesai dan ditutup. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berdasarkan laporan kepaniteraan seluruh pihak yang hadir, maka dari itu paling tidak dari pihak terkait siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia, saya sendiri Dolly Darwasari selaku kuasa hukum dari PT Pertamina. Ya baik, terima kasih. Sesuai dengan agenda persidangan perkara nomor 61/PU/18/2023, yakni pada saat ini adalah mendengarkan keterangan dari pihak terkait yaitu PT Pertamina. Persilakan kepada yang mewakili untuk menyampaikan. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang mulia para pemohon kuasa hukum dan prinsipalnya, dan yang mulia saudara-saudara yang mewakili Presiden Republik Indonesia serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Perkenankan kami yang bertanda tangan Dolly Darwasari dan kawan-kawan bertindak sebagai kuasa hukum dari PT Pertamina yang diwakili oleh Ibu Niko Widiawati selaku Direktur Utama PT Pertamina Persero. Kami sudah menyerahkan yang mulia perbaikan dari keterangan pihak terkait atas perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan sebelumnya. Kami juga sudah menyampaikan keterangan pihak terkait untuk melengkapi permohonan dari pemohon dalam persidangan sebelumnya. Pihak pemohon juga melakukan perbaikan atas permohonan. Andai kata perbaikan itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan dijadikan sebagai acuan untuk mengadili, maka kami sebagai pihak terkait juga menyampaikan perbaikan atas keterangan yang telah kami sampaikan dan mohon dikiranya dapat dijadikan sebagai acuan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili. Kami telah menulis seluruhnya terdapat 29 halaman, tapi kami tidak akan bacakan semuanya, dan hal-hal yang tidak kami bacakan mohon kiranya dianggap sudah dibacakan. Bahwa pihak terkait berkepentingan secara langsung dalam pengujian akpol karena pasal 77 huruf C dan D Undang-Undang BUMN menegaskan bahwa persero yang tidak dapat diprivatisasi ialah persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Bahwa sebagaimana pertimbangan 3839 pada halaman 70 diterimanya kedudukan hukum pemohon bahwa tersebut dikarenakan pasal-pasal yang bersangkutan berpotensi membawa dampak ekonomi daya tinggi terhadap pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi serta berpotensi berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja. Sementara dalil kerugian konstitusional yang diajukan pemohon dalam perbaikan permohonan akpol jelas berbeda dan tidak spesifik seperti dua permohonan sebelumnya. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pula hubungan kausalitas antara dalil kerugian konstitusional pemohon dengan berlakunya pasal yang dimohonkan untuk diuji tidak terbukti. Maka permohonan pemohon tidak memiliki kepentingan atas pasal-pasal yang dimohonkan dalam perbaikan permohonannya, sehingga cukup pula dasar dan alasan hukumnya untuk menyatakan perbaikan permohonan tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian angka 27 dan 28 di atas, terdapat ketidakselarasan di antara bagian dalam posita permohonan pemohon, di mana tidak diketahui secara pasti sebetulnya kerugian konstitusional siapa yang coba dipertahankan oleh pemohon melalui perbaikan permohonan akpol. Bahwa cukup dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan perbaikan permohonan pemohon kabur dan tidak jelas. Bahwa ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Atas dasar itu, untuk menentukan pengelolaan atas cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah bersama dengan DPR. Bahwa perlu kami tegaskan, proses restrukturisasi PT Pertamina tidak mempengaruhi keberlakuan pasal 5 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Menteri Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Karena PT Pertamina Persero selaku BUMN sahamnya tetap dimiliki oleh negara 100%. Selain dalam pemegang saham 100%, pihak terkait pemerintah juga berwenang menentukan politik hukum pelaksanaan undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
bahwa pemohon telah keliru mendasarkan argumentasi hukum yang menyamakan masalah penggabungan dan pemecahan cabang produksi migas dengan cabang produksi listrik. Pemohon dan seterusnya memberikan uraian dan kami akan langsung membacakan poin 45 di halaman 25 yang mulia. Bahwa pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan sumber penguasaan itu yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bantahan sebelumnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas tidak menolak privatisasi, terlebih privatisasi pada cabang produksi minyak dan gas, sebagaimana diuraikan pemohon dalam perbaikan permohonan aku. Selanjutnya, kami bacakan langsung ke poin 49 pada halaman 27 yang mulia. Menjadi jelas bahwa apa yang dimohonkan pemohon tidaklah berdasar menurut hukum, oleh karena telah jelas apa yang dilakukan pemohon dalam perbaikan permohonan pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak perbaikan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam eksepsi, pertama, mengabulkan eksepsi pihak terkait. Kedua, menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Tiga, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dalam pokok perkara. Satu, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan bahwa pasal 77 huruf C dan D Undang-Undang BUMN tidak bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap sah berlaku mengikat. Dan tiga, memerintahkan pembuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Dari Majelis Hakim, apakah ada yang ingin atau ditanyakan? Cukup ya? Baik, jika dirasa cukup, untuk pemohon apakah akan mengajukan saksi atau seorang ahli? Terima kasih Yang Mulia. Untuk sementara pemohon akan menghadirkan 2 orang saksi fakta dan 4 orang ahli. Baik, dengan begitu sidang berikutnya kita dengar saksi dan ahli dari pemohon yang akan diagendakan 11 Oktober tahun 2023. Dengan begitu saksi ataupun ahlinya untuk CV ataupun keterangan-keterangan tertulisnya silakan untuk dikirim kepada pariteran 1 hari sebelum persidangan. Dengan begitu sidang pada kali ini perkara nomor 61/PU/18/2023 dinyatakan selesai dan ditutup. Baik, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan sidang perkara nomor 61/PU/18/2023, yakni adalah agendanya mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon. Kemudian untuk kehadiran para pihak yang telah hadir karena telah disampaikan oleh panitera terlebih dahulu. Baik, untuk pemohon kiranya siapa saksi dan ahli yang dihadirkan dalam sidang kali ini? Kali ini ada ahli dari Morena dan Jelita yang Baik, ahli Morena dan Jelita kiranya diambil sumpahnya terlebih dahulu. Dimohon kepada Yang Mulia Zufar bin Braska untuk memandu sumpah. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Untuk ahli Morena dan Jelita sudah hadir ya, silakan berdiri. Silakan tangan kiri di atas Alkitab dan tangan kanan diangkat membentuk angka 2. Ikuti lafal yang saya tuntunkan. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli telah atau akan memberikan keterangan. Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli telah atau akan memberikan keterangan. Menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Silakan bisa untuk duduk kembali. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Zufar. Saudara ahli Morena dan Jelita dipersilakan untuk pemaparannya di atas podium sekitar 5 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, Yang Mulia para pemohon, kuasa pemohon dan presidennya, saudara-saudara yang mewakili Presiden Republik Indonesia, serta kuasa hukum dari pihak terkait yaitu dari PT Pertamina.
Melalui persidangan ini, izinkan saya untuk menyampaikan keterangan saya berkaitan dengan perkara nomor 01 dari PU 19/2023 yang permohonannya telah disampaikan oleh kuasa hukum pemohon beberapa waktu yang lalu, dan saya akan menyampaikan di persidangan hari ini. Setelah saya mempelajari substansi permohonan dari pemohon melalui kuasa hukumnya atas pengujian materi pasal 77 C dan D UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan atas UUD 1945, maka secara substansial saya mengajukan pokok keterangan saya yang saya bangun berdasarkan hakikat penguasaan negara yang terkandung di dalam pasal 33 dan 3 UUD 1945. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945. Dalam paham kedaulatan rakyat ini, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara sesuai dengan kepentingan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruhnya dan dimandatkan kepada negara untuk menguasainya, guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Bahwa jika pengertian dikuasai oleh negaranya diartikan sebagai kepemilikan dalam arti perdata, maka hal itu tidak akan mencukupi dalam menggunakan kekuasaan itu untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang mulia, di dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa salah satu dari pembentukan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini mengharuskan negara yang diwakili oleh pemerintah harus menyelenggarakan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta melakukan penguasaan terhadap cabang dan produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Salah satunya adalah penguasaan minyak dan gas bumi. Untuk itu pengelolaan minyak dan gas bumi yang menjadi sangat krusial, sehingga negara wajib untuk memberikan keberpihakannya terhadap pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Menurut Bung Hatta, negara membangun dari atas ke bawah, koperasi membangun dari bawah ke atas. Sedangkan di bidang pertanian ada swasta yang melakukan pembangunan. Negara yang melakukan pembangunan ekonomi dapat diwakilkan pada BUMN dan BUMD. Jadi melakukan pembangunan untuk bidang-bidang ekonomi yang besar, khususnya menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena kedudukan BUMN merupakan wakil negara dalam kapasitasnya sebagai judicialis atau negara sebagai pelaku bisnis, maka BUMN wajib untuk mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih saudara ahli. Saja dari kuasa hukum pemohon, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Baik, terima kasih yang mulia. Tadi kan keterangan ahli menyampaikan bahwa ada kekhawatiran yang tidak sejalan dengan pasal 33 ayat 2 dan 3 bahwa MK untuk praktik kembali dalam undang-undang ketenaga listrikan. Pertanyaan saya, khusus untuk migas apakah ini relevan dengan bisnis listrik? Tolong ahli bisa jelaskan hubungan praktik di perusahaan listrik dan migas. Terima kasih. Dicatat dulu. Ya. Dari pemerintah ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih yang mulia. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Ada satu kekhawatiran kalau terjadi privatisasi terhadap Pertamina Persero. Nah, bagaimana kita maklum bahwa sebenarnya sumber daya alam kita itu juga terbatas ya. Anggaplah kita eksploitasi terus-menerus selama 10 sampai 20 tahun lagi, mungkin kita sudah tidak punya sumber daya alam. Nah, dalam keadaan seperti ini, Pertamina Persero bisa saja mengakuisisi satu perusahaan minyak. Kita ambil contoh yang terjadi di Kazakhstan. Kita memiliki 70% dan 30% ini dikuasai oleh Kazakhstan. Nah, menurut pendapat saudara ahli, apakah hal seperti ini boleh dilakukan? Dan apakah ini bentuk privatisasi atau bukan? Andai kata suatu saat nanti sumber daya alam kita memang sudah tidak ada, apakah Pertamina itu tidak bisa melakukan akuisisi terhadap perusahaan minyak? Bagaimana pendapat ahli mengenai hal ini? Sekian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari DPR atau pihak terkait ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, saudara ahli silakan jawab. Baik yang mulia, pertanyaan pertama dari kuasa hukum pemohon terkait dengan kekhawatiran terhadap pasal 33 di mana berkaitan dengan analogi yang telah diputuskan oleh MK dalam kasus PLN. Dan apakah ini juga bisa dianalogikan di dalam konteks analogi yang terjadi di Pertamina? Kalau kita melihat secara substansial kondisi yang terjadi, itu juga terjadi di dalam pengelolaan sumber daya listrik, mulai dari pembangkit, pengelolaan, kemudian pemasaran sampai ke rumah itu juga merupakan satu integrasi. Sehingga menurut hemat saya, putusan MK yang menyatakan analogi yang terjadi di PLN itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar konstitusi. Hal ini ditetapkan di dalam konteks analogi yang terjadi dalam pengelolaan sektor minyak dan gas yang dilakukan oleh Pertamina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari pemerintah, kekhawatiran itu memang saya melihat karena posisi holding dan holding itu sudah berubah statusnya menjadi perusahaan swasta,
Sehingga secara hukum, negara tidak punya hak secara langsung untuk melakukan intervensi di dalam pengelolaan minyak dan gas yang dilakukan oleh security dan anak perusahaan tersebut. Sebab status legal standingnya bukan lagi menjadi BUMN. Dan disinilah kekhawatiran kita suatu ketika nanti. Jadi menurut pendapat, jika suatu perusahaan adalah statusnya adalah swasta, maka dia akan profit oriented, sehingga itu akan berpengaruh pada penentuan harga jual BBM di pasarannya. Maka ada kemungkinan masyarakat akan rugi karena mekanisme yang tidak jelas itu. Kemudian migas, di sini Pertamina apakah boleh mengakuisisi saham dari perusahaan yang ada di luar? Menurut saya boleh jika akuisisinya 70-30. Ya 70-30 itu bukan berarti semua akan ditarik ke dalam bagian Pertamina. Itu harus dipisahkan bahwa pengelolaan perusahaan minyak dan gas yang ada di luar negeri yang diakuisisi 70% itu tidak otomatis menjadi BUMN. Kenapa? Karena ada pengambil alihan saham, dan saham yang diambil alih itu tidak masuk dalam keseluruhan dari saham negara yang ada di Pertamina. Tetapi masuknya ke dalam saham Pertamina di PT yang diakuisisi itu tadi, sehingga sahamnya tercatat atas nama Pertamina bukan negara. Maka perusahaan yang diakuisisi itu tadi bukan lagi menjadi BUMN, tapi perusahaan corporate joint venture, di mana sahamnya 70% Pertamina dan 30% adalah swasta, asing dan sebagainya, bukan BUMN. Itu pandangan saya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekian ya. Baik, terima kasih saudara Hakim. Contoh saja, langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih ya. Tadi kan saudara memberikan bahwasanya Pertamina itu boleh mengakuisisi perusahaan yang berdasarkan 70% ya, tapi membentuk anak perusahaan juga bisa gitu. Nah menurut saudara itu boleh, tapi di dalam negeri sendiri Pertamina membentuk satu anak perusahaan berbeda dengan kasus yang lain, saudara katakan itu tidak boleh karena kriterisasi. Jadi kalau begitu apa perbedaannya? Silakan. Oke, jadi perusahaan holding dan anak-anak perusahaan itu tadi perubahannya kan menjadi swasta. Ketika perusahaan swasta itu menjual sebagian sahamnya, itu bukan merupakan proses privatisasi, itu proses initial public offering, atau bisa saja nanti anak perusahaan holding itu akan diakuisisi oleh perusahaan lain. Karena status dari anak perusahaan ini holding itu menyalahkan menjadi BUMN. Maka sangat berbeda ketika Pertamina itu mengakuisisi 70% dari perusahaan asing. Maka perusahaan asing itu adalah anak dari perusahaan Pertamina. Dalam arti bahwa 70% penguasaan saham itu dikuasai oleh Pertamina bukan negara. Karena Pertamina ini kan ada saham negara di dalamnya. Sehingga jika privatisasi maka akan berkaitan dengan pasal 77 C dan D. Sekian. Baik, terima kasih. Terima kasih Hakim, sudah cukup. Ada ini lagi. Baik, sekiranya sudah cukup untuk ahli saudara Moren, mungkin bisa langsung kembali kepada tempatnya. Ya. Kepada saudara pemohon, adakah lagi yang ingin disampaikan soal pengajuan ahli saksinya? Baik, yang mulia kami akan menghadirkan seorang saksi lagi atas nama Rakyat Raja Bowo. Baik, kepada saudara saksi Rakyat Raja Bowo, nanti akan dipandu sumpahnya oleh yang mulia Rikat Farezi, persilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Majelis. Untuk saksi Rakyat Raja Bowo, berdiri ya. Terus tangannya ke bawah, ikuti lafal yang saya tuturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Saya bersumpah sebagai saksi bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi persilakan untuk memaparkan keterangannya dalam studio 40 kali 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang mulia Ketua Majelis Hakim dan seluruh anggota Majelis Hakim, yang terhormat kuasa hukum yang mewakili pihak pemerintah, DPR dan pihak terkait, dan juga kuasa hukum yang mewakili pemohon, dan juga para hadirin yang turut menyaksikan persidangan hari ini. Yang mulia Ketua Majelis Hakim, izinkan saya untuk menambahkan sedikit dari afidavit yang telah disampaikan ke MK terlebih dahulu. Perjalanan Pertamina sebagai perusahaan strategis dan satu-satunya nasional oil company yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus ini, pada tanggal 20 Agustus 1998 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1998 dibentuk PT Pertamina. Pada perkembangan yang cukup pesat diperlukan landasan kerja yang baru untuk meningkatkan kemampuan dan usaha. Sebagai tindak lanjut pada tanggal 15 September 1971 diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 mengenai perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang menjadikan Pertamina wahana perjuangan ekonomi dan pembangunan. Pertamina berkembang besar di bawah Undang-Undang Nomor 8
tahun 1971 menjadi perusahaan besar dan strategis di Indonesia dengan kontribusi signifikan bagi APBN dan pembangunan. Sesuai amanat pasal 33 UUD 1945, Pertamina menguasai cabang produksi penting bagi negara. Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengubah status Badan Pertamina menjadi Persero, yang konsekuensinya Migas Indonesia memasuki era liberalisasi dengan melakukan unbundling terhadap Pertamina. Kemudian pada tahun 2012, BP Migas dibubarkan setelah putusan MK atas judicial review. Maaf yang mulia. Membuka jalan untuk restrukturisasi Pertamina menjadi holding dan holding dengan rencana IPO. Perlindungan pemegang saham minoritas menjadi perhatian, pertama jika holding Pertamina dimiliki oleh sebagian oleh swasta. Kepemilikan minoritas dapat mempengaruhi arah kebijakan di Pertamina, dan hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan di antara pemegang saham. Sekian yang mulia. Terima kasih. Dari pemohon, apakah ada yang bertanya? Cukup ya mulia. Dari pemerintah, Oke, Mulia. DPR, dan terkait. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu ya. Langsung saja ke pertanyaannya. Apa juga data-data yang bisa saksi hadirkan serta kata-kata mengapa saudara saksi bisa mengklaim demikian? Kemudian, bukankah penentuan harga BBM itu tidak sepenuhnya di wewenang Pertamina? Lalu sepanjang sepengetahuan saksi, apakah Federasi Serikat Pekerja ini pernah ikut RUPS, kemudian bisa mempengaruhi keputusan RUPS dari Pertamina? Sekian yang mulia. Dari meja hakim ada yang saya langsung dijawab, singkat saja. Terima kasih izin untuk menjawab Ketua Majelis Hakim. Langsung saja saya akan menjawab. Maka itu akan langsung ke penagihan dari NUC, dari pengolahan kepada pemasaran dan seterusnya. Hal ini pasti akan sangat berbeda. Kemungkinan dalam waktu yang cepat atau lambat mungkin akan terjadi privatisasi subholding. Apalagi subholding ini adalah subholding yang intinya dari Pertamina. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di situ ada Hulu, di situ ada PSI, kemudian di situ ada PJ Geothermal Energi, kemudian di situ ada PIS. Nah, maka tentunya kontrol dari holding tidak akan sama sebelum di IPO karena ada kepemilikan saham dari perusahaan-perusahaan tersebut yang mulia. Kalau itu pabrik walaupun dia minoritas, maka tetap harus dilindungi kepentingannya di dalam subholding yang sudah di IPO-kan. Kalau semisal diprivatisasi, maka tentunya yang pertama keuntungan untuk Pertamina akan berkurang. Kemudian yang kedua, proses kontrolnya juga tidak lagi bisa langsung oleh holding ke subholding karena harus memperhatikan pemilik saham yang dari luar itu. Saya rasa itu pertanyaan kalau semisal itu diprivatisasi, yang maaf. Kemudian saya memang agak tidak kaget melakukan perubahan ini karena namanya itu dari awal memang di Undang-Undang tahun 2002 dan 2001-nya itu adalah unbundling. Di mana pertama itu di Pertamina dibuat anak-anak perusahaannya. Nah sekarang dibuat subholdingnya. Ketika dibuat holding itu bukan core bisnisnya, tapi bisnisnya pertama itu ada di subholdingnya. Apakah itu PIS, Patra Niaga, Pertamina Hulu Energi, kemudian Pertamina Power Indonesia, itu semua bisnisnya Pertamina. Kalau semisal kemudian bisnis inti dari Pertamina itu akan di kemudian hari, maka kemudian ini akan menjadi sebuah kecelakaan bagi Pertamina. Sehingga nanti Pertamina atau rakyat Indonesia akan sulit lagi untuk menentukan harga yang layak. Sekian yang mulia. Terima kasih saudara saksi Rafian. Kiranya sudah tidak ada lagi yang dimintakan keterangan dari saudara saksi untuk bisa kembali kepada tempat yang sudah disediakan. Saudara pemohon, adakah lagi ahli ataupun saksi yang diminta pada persidangan kali ini? Izin yang mulia, kami akan menghadirkan lagi satu orang saksi fakta atas nama Insinyur Faisal Yusra. Terima kasih. Baik, saudara saksi Faisal Yusra dimohon untuk diambil sumpah yang terlebih dahulu dan dipandu sumpahnya oleh yang mulia Tias. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Majelis. Untuk saksi Faisal Yusra berdiri ya. Lurus tangannya ke bawah, ikuti langkah yang saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya, Tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Baik, terima kasih yang mulia Budi. Dipersilakan pada saudara saksi Faisal Yusra untuk memaparkan keterangannya. 5 menit kami berikan. Yang mulia Hakim Konstitusi serta anggota Hakim Konstitusi yang kami muliakan, saudara DPR, saudara pemerintah, serta saudara pihak terkait dan saudara pemohon yang saya hormati.
Di Indonesia, optimalisasi pengelolaan migas akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga wajib dikuasai oleh negara. Hal ini sebagaimana dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3. Pengelolaan bisnis migas yang seimbang antara sektor hulu dan hilir menjadi suatu kebijakan yang strategis, dan ini telah diimplementasikan oleh berbagai perusahaan besar migas di dunia. Dalam hal harga minyak mentah dunia turun, maka sektor hilirnya akan dioptimalkan untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan kinerja bagi perusahaan yang hanya bergerak di bidang hulu saja. Demikian pula sebaliknya, apabila harga minyak mentah dunia naik, Pertamina mengelola 200 hingga 300 ribu barel per hari di sektor hulu migas, amat timpang dengan pengelolaan sektor hilir yang mencapai 1,6 hingga 1,7 juta barel per hari. Memisahkan 84 pengelolaan sektor hulu dan hilir Pertamina menjadi entitas bisnis yang terpisah berpotensi menimbulkan masalah kinerja bisnis. Tantangan muncul terutama saat harga minyak mentah dunia naik. Hal ini dapat memberikan tekanan pada biaya operasional sektor hilir karena kebijakan pemerintah yang mungkin tidak menaikkan harga. Namun sektor hulu tidak dapat memberikan subsidi silang karena keduanya merupakan entitas bisnis yang terpisah. Karakteristik bisnis yang terintegrasi antara sektor hulu dan hilir telah diakui sebagai proses bisnis yang diatur dalam SK Direksi Pertamina nomor KPTS-2010-C0000-2016-S0 pada tanggal 2 Agustus 2016. Telah ditegaskan bahwa bisnis Pertamina dikelola dalam satu entitas bisnis. UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan ini dikuasai oleh negara melalui badan perusahaan milik negara seperti Pertamina yang dapat diberi penugasan, termasuk contohnya ialah penyediaan BBM dengan harga terjangkau. Dengan saham 100% milik negara, Pertamina memiliki keistimewaan. Apa itu? Contohnya yakni ketika permohonan wilayah kerja menteri dapat menyetujui. Namun apabila sahamnya tidak lagi 100% dimiliki oleh negara, maka keistimewaan tersebut akan dicabut dan Pertamina akan berubah statusnya menjadi bisnis swasta murni, mohon maaf yang mulia. Dan hal ini menimbulkan ketidakpastian bisnis. Cukup sekian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih saudara saksi. Dari kuasa hukum pemohon, apakah ada yang ditanyakan? Cukup yang mulia. Dari pemerintah, DPR, dan pihak terkait, apakah ada yang ditanyakan? Jadi yang mulia, cukup. Baik. Kiranya sudah tidak ada lagi yang dimintakan keterangan untuk saudara saksi Faisal, dipersilakan untuk kembali kepada tempat sudah disiapkan. Adakah lagi dari saudara pemohon yang ingin diajukan ke dalam persidangan pada kali ini? Cukup yang mulia untuk hari ini, namun kami meminta keterangan ahli atas nama Dr. Marwan Batubara Gunawan dan Dr. Kutubi untuk kami ajukan keterangan tertulis karena pihak yang bersangkutan dengan hari ini. Baik, itu nanti keterangan tertulisnya langsung saja disampaikan kepada panitia. Baik, untuk agenda selanjutnya dari pemerintah, apakah akan mengajukan seorang saksi ataupun ahli? Ini pemerintah akan mengajukan satu orang ahli bernama Profesor Ahmad Hafiz. Baik, dengan demikian sidang perkara nomor 61 garing PU 18/2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Sidang dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan sidang perkara nomor 61 garing PU 18/2023, yakni pada agenda kali ini adalah mendengarkan keterangan ahli dari pemerintah, yaitu adalah Ahmad Hafiz, yang nanti sebelum mengambil keterangannya atau menyampaikan keterangannya diambil sumpah terlebih dahulu. Pada yang mulia Nadia Aziza, mohon untuk membantu sumpahnya. Baik, kepada ahli Ahmad Hafiz, silakan berdiri. Lurus tangannya ke bawah, ikuti lafal yang saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi. Saya bersumpah sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya, Tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima
Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, saudara pemohon, pemerintah, pihak terkait serta DPR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izinkan saya mengemukakan pendapat hukum saya sebagai ahli terkait dengan permohonan uji materi pasal 77 huruf C dan huruf D UU BUMN dalam perkara register nomor 61/PUU-18/2023 sebagai berikut. Yang pertama, izinkan saya mengemukakan rujukan saya terkait dengan ketentuan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945. Muhammad Hatta pernah mengatakan dalam konteks dikuasai oleh negara. Hal ini dimaknai sebagai negara tidak harus secara langsung ikut mengelola, akan tetapi hal itu dapat diserahkan kepada usaha. Tugas negara hanyalah membuat peraturan dan melakukan pengawasan guna kelancaran ekonomi. Menguasai tidak harus diartikan sebagai memiliki. Dalam kerangka pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945, negara bisa mendirikan BUMN yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menguasai sistem hukum privat, yang saat ini adalah Perum dan Persero. Hadirnya BUMN merupakan kepanjangan tangan dari penguasaan oleh negara tersebut. Yang mulia, untuk memenuhi permintaan dari Kementerian Hukum dan HAM mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia, izinkan saya menyampaikan pendapat hukum saya terkait dengan beberapa pasal yang dimintakan uji materi dalam perkara APO sebagai berikut. Yang pertama, bahwa menurut pemohon, pasal 77 huruf C dan huruf D UU BUMN bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945. Apabila larangan privatisasi dalam pasal 77 huruf C dan huruf D UU BUMN hanya diberlakukan secara limitatif terhadap Persero dan tidak diberlakukan juga terhadap perusahaan milik atau anak milik perusahaan Persero, maka akan berpotensi terjadinya privatisasi, bahkan hilangnya eksistensi. Privatisasi menurut pasal 1 angka 12 UU BUMN junto pasal 1 angka 2 PP nomor 33 tahun 2005 adalah penjualan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam running kinerja. Merujuk pada pengertian privatisasi tersebut, pertama, pengaturan privatisasi ditunjukkan kepada PT Persero, bukan kepada anak perusahaan PT Persero. Yang kedua, tidak semua PT Persero bisa dilakukan privatisasi. Dan yang ketiga, menurut pasal 77 UU BUMN, Persero yang tidak dapat diprivatisasi ialah contohnya yang bergerak di bidang SDA. Oleh sebab itu, penjualan saham anak perusahaan kepada pihak lain bukan merupakan privatisasi. Terkait dengan kasus APO yang tunduk pada UU BUMN dan UU yang mengatur lainnya adalah PT Persero Pertamina. Dalam teori hukum perseroan, privatisasi sebenarnya hal yang biasa terjadi dalam kinerja perseroan untuk tujuan peningkatan kinerja. Privatisasi BUMN umumnya melibatkan pemilihan strategi yang sesuai dengan tujuan privatisasi. Di Indonesia, strategi privatisasi dilaksanakan dengan pembatasan, khususnya dalam pasal 77 UU BUMN. Beberapa opsi strategi yang dilalui contohnya ialah IPO, private sale, dan new private investment, dan lain sebagainya. Di mana IPO menjadi hal yang paling umum digunakan. Secara khusus saya akan menyoroti persoalan IPO atau initial public offering, yakni kegiatan penjualan penawaran efek yang dilakukan oleh komitmen untuk menjual efek pada masyarakat. Rata-rata saham yang dijual IPO tidak lebih dari 20% dari keseluruhan saham yang dimiliki. Hal ini memberikan mohon maaf yang mulia, hal ini menunjukkan bahwa pilihan IPO tidak menimbulkan kekhawatiran akan dikuasainya oleh investor swasta. Privatisasi dapat merupakan sarana perbaikan kinerja BUMN. Sekian yang mulia dan terima kasih. Baik, terima kasih saudara ahli. Mungkin terlebih dahulu dari pihak pemerintah, adakah yang ingin diklarifikasi ataupun didalami ataupun dipertanyakan? Baik, terima kasih. Dari pihak pemohon, Kami dari kuasa pemohon akan mengajukan pertanyaan yang mulia. silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang mulia. Menurut pandangan ahli terkait dengan pasal 77 Undang-Undang BUMN, khususnya huruf C dan D, apakah PT Pertamina Persero sebagai BUMN boleh diprivatisasi dan sebutkan alasan-alasan juga? Terima kasih. Baik, dari DPR atau pihak terkait ada pertanyaan? Dari Majelis Hakim? Coba ya. Baik, saudara saksi bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih yang mulia. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari saudara pemohon. Apakah PT Pertamina bisa diprivatisasi? Kalau untuk itu, menurut saya jawabannya ialah tidak. Saya mengacu pada pasal 77 huruf D UU BUMN. Menurut saya, PT Pertamina masuk dalam ranah yang bergerak di bidang SDA, dan PT Pertamina menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan ini membuat bahwa
PT Pertamina tidak bisa diprivatisasi. Di anggaran dasar PT Pertamina Persero sendiri juga sudah dicantumkan. Namun itu semua berada dalam kewenangan pemerintah yang apabila nanti ada pemikiran lain tentunya hal tersebut bisa diubah. Namun untuk saat ini tidak bisa diprivatisasi. Mungkin cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Mungkin bisa langsung menempatkan tempat tersebut disediakan karena tidak ada lagi yang ingin kami tanyakan soal keterangannya. Dari pihak terkait ataupun DPR, apakah ingin menjual seorang ahli ataupun saksi? Terima kasih yang mulia. Pihak terkait mengajukan seseorang ahli atas nama Dr. Trihayati yang mulia. Namun dikarenakan yang bersangkutan tidak dapat hadir, mohon izin untuk dijadikan bukti tertulis dalam keterangan tertulisnya yang mulia. Baik, nanti tinggal dijadikan bukti tertulis dan diberikan kepada panitia saja. Ya. Baik, jika seperti itu sidang pada kali ini yakni dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemerintah, yang nantinya selanjutnya adalah agenda pembacaan putusan, di mana majelis membutuhkan 14 hari untuk pembacaan putusan. Dengan demikian sidang perkara nomor 61/18/2023 dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang dibuka dengan tangan terbuka untuk umum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini adalah sidang pengucapan putusan dan menurut laporan kepaniteraan bahwa para pihak yang semuanya hadir. Untuk itu langsung saja. Perkara nomor 61/PU/18/2020. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 61/PU/18/2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, dalam hal ini diwakili oleh Ari Gumilar selaku presidennya, berdasarkan surat kuasa bertanda tanggal 11 Agustus tahun 2023 memberi kuasa kepada Raka Rafeda Yudhistira SIMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait PT Pertamina, membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi pemohon, ahli Presiden dan ahli pihak terkait PT Pertamina, memeriksa bukti-bukti pemohon dan pihak terkait PT Pertamina, membaca kesimpulan pemohon, Presiden dan pihak terkait PT Pertamina. 2. Duduk perkara dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. 3. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah. 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 dianggap dibacakan. Yang selanjutnya disebut Undang-Undang 19 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon. 3.3 dianggap dibacakan. 3.4 dianggap dibacakan. 3.5 menimbang bahwa berdasar pertimbangan yang diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut dianggap dibacakan. Potensi kerugian yang disebutkan di atas menurut pemohon menjadi tugas dan tanggung jawab untuk memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan anggota dan atau pekerja, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya, menjaga kelangsungan bisnis dan eksistensi perusahaan dan memperjuangkan kedaulatan energi nasional sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasar MSPPB dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut mahkamah dalam kualifikasinya sebagai badan hukum sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar MSPPB menghimpun beberapa serikat pekerja, bahwa pemohon diwakili oleh presidennya Ari Gumilar sebagai pasal 18 ayat 3 anggaran dasar MSPPB yang menyatakan presiden MSPPB mewakili kewenangan untuk mewakili organisasi dalam beracara di pengadilan. Bahwa selanjutnya karena pemohon telah dapat menerangkan adanya keterkaitan antara MSPPB sebagai federasi yang menghimpun serikat pekerja di lingkungan PT Pertamina dan anak-anak perusahaannya dalam menjelaskan kewenangannya untuk memperjuangkan kepentingan pekerja berhimpun dalam serikat-serikat pekerja yang tergabung dalam MSPPB, pemohon telah pula menguraikan potensi kerugian konstitusional yang akan dialami jika terjadi privatisasi privatisasi anak perusahaan PT Pertamina yang oleh pasal 77 huruf C dan huruf D Undang-Undang 19 Tahun 2003 tidak dibatasi. Pemohon juga telah menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas jaminan kedaulatan energi dan penguasaan sumber daya alam.
bahwa selain yang dikemukakan di atas, apabila dikaitkan dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau serikat dan keluarganya, selanjutnya dalam pasal 4 ayat 2 huruf B Undang-Undang 21 Tahun 2000 dianggap dibacakan. Kemudian dalam pasal 4 ayat 2 huruf D dan huruf F UU 21 Tahun 2000 juga menyatakan fungsi lain dari organisasi dimaksud adalah sebagai penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak kepentingan anggotanya dan sekaligus sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Bahwa berdasar pertimbangan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas dan norma pasal 77 huruf C dan huruf D Undang-Undang 19 tahun 2003 yang dimohonkan kemudian, pemohon telah mampu menguraikan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3.6 menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan 3.7 menimbang bahwa pemohon mendalilkan pasal 77 C dan F huruf D UU 19 tahun 2003 bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UU 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian tutup perkara yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan. 3.8 menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan P39 serta mengajukan ahli bernama Murananda Cerita yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 Oktober 2023 serta saksi bernama Profesor Fakrian Adalogowo yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 Oktober 2023. Pemohon juga menyampaikan keterangan tertulis ahli Murananda Cerita yang dijadikan bukti dan keterangan tertulis saksi Insinyur Faisal Yusra yang selengkapnya telah termuat dalam bagian tutup perkara. 3.9 menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan bertanggal 27 September 2023 yang diterima kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasal 77 huruf C dan D tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena privatisasi tidak dilarang sepanjang berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 3.10 menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2023 yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan. 3.11 menimbang bahwa PT Pertamina mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dan ditetapkan oleh Mahkamah sebagai pihak terkait, selanjutnya memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Oktober 2023 yang diperbaiki dan perbaikan keterangannya diterima kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 September 2023. Keterangan maksud kemudian dibacakan dalam persidangan tanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan. 3.12 menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama dalil-dalil pemohon, inti permohonan akuo sesungguhnya berkuku pada persoalan benarkah jika larangan privatisasi dalam pasal 77 huruf C dan huruf D UU 19/2003 hanya diberlakukan secara limitatif terhadap Persero dan tidak diberlakukan juga terhadap perusahaan milik Persero atau anak perusahaan Persero akan menyebabkan negara kehilangan hak menguasai negara. Dalam hal ini, ketiadaan larangan tersebut menyebabkan negara menjadi kehilangan hak menguasai atau mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasainya di tubuh orang banyak sehingga bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap dalil pokok atau inti permohonan tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal sebagai berikut. Bahwa Mahkamah telah memutus dalam putusan-putusan sebelumnya terkait dengan sumber daya alam, yaitu dalam pengujian UU Ketenaga Listrikan, UU Mineral dan Batubara, UU tentang minyak dan gas bumi, UU pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan UU tentang sumber daya air. Kesemua pengujian tersebut telah menafsirkan frasa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, frasa dikuasai negara, dan frasa sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagaimana termuat dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana oleh pemohon dijadikan dasar pengujian dalam permohonannya. Selanjutnya, dalam mempertimbangkan permohonan akuo, Mahkamah perlu mencermati kembali putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan isu konstitusional dalam permohonan akuo dan selanjutnya dianggap dibacakan.
Kelima, batasan pengelolaan SDA mengindikasikan pengelolaan SDA bersifat mutlak diselenggarakan oleh negara, sedangkan swasta hanya mendapatkan peran sisa atau residu tatkala pengusaha atas air yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD sebagai perusahaan prioritas yang diberi amanat untuk melakukan pengusaha atas air oleh negara tidak dapat melakukan fungsinya tersebut, dan selanjutnya dianggap dibacakan. 3.13 menimbang bahwa terhadap dalil ini permohonan akuo sesungguhnya bertemu pada persoalan jika larangan privatisasi dalam pasal 77 huruf C dan huruf D UU nomor 19 tahun 2003 hanya diberlakukan secara limitatif terhadap Persero dan tidak diberlakukan juga terhadap perusahaan milik Persero atau anak perusahaan Persero yang menyebabkan negara kehilangan hak menguasai negara, maka Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. 3.14 menimbang bahwa kekhawatiran lain pemohon mengenai ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan status karyawan dari perusahaan dan anak perusahaan BUMN yang melakukan privatisasi tentunya menjadi sesuatu yang harus mendapat perhatian. Sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. 3.15 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, ketiadaan larangan untuk melakukan privatisasi perusahaan milik Persero atau anak perusahaan Persero sebagaimana termaktub dalam pasal 77 huruf C dan huruf D UU nomor 19 tahun 2003 tidaklah menyebabkan negara kehilangan hak menguasai negara. Artinya sejauh dan sepanjang dilakukan dalam koridor dimaksud, norma dalam pasal 77 huruf C dan huruf D UU nomor 19 tahun 2003 tidaklah bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945. Maka dengan demikian permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya. 5. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6. Pendapat berbeda terhadap putusan mahkamah tersebut terhadap seorang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Sun Supriani Sombing, sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Dengan demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh seluruh hakim konstitusi, yaitu Abdullah Salah Syahada selaku ketua, merangkap anggota Adam Prawira Abdi Kusuma dan Sun Supriani Sombing, Nadia Azizah Putri, Ruli Bella Puspading Tias, Zufar Zaini Braska, Rifat Fahrezi, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 25 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 11.09 WIB oleh seluruh hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Dewi Sinta sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan pihak terkait PT Pertamina dan atau kuasanya. Pengucapan putusan telah selesai, kemudian untuk salinan putusan akan dikirimkan melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai, paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Demikianlah simulasi persidangan perkara Mahkamah Konstitusi nomor 61/PUU/18/2023 mengenai pengujian Undang-Undang Pasal 77 huruf C dan D Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dan terima kasih.